Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, nama saya David. Dan saya Fauzan. Hari ini kita akan bahas seputar bullying. Nah, kita udah kedatangan teman-teman kita nih dari SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Mungkin Boleh teman-teman? boleh teman-teman Masuk. Wis. Ini dia. Iya. Boleh langsung duduk dulu. Langsung duduk aja. Langsung duduk aja. Nah, ini dia. Kalau keberatan teman-teman taruh kita. aja nggak apa-apa. Boleh? Aduh, berat banget kayaknya, bawa bom kali ya, Mas. Nah, ini dia. Oke. Gimana nih kabarnya hari ini? Aman, sehat. Baik. Kabarnya hari ini bagus? Bagus. Alhamdulillah. Ini langsung dari sekolah tadi ya, baru pulang ya? Iya, dari Oh iya. baru pulang ini baru olahraga ini. Mungkin sebelum ini kita perkenalan dulu kali ya. Ya, biar teman-teman yang nonton nih pada tahu namanya siapa. Coba dari kakak siapa ini? Muhammad Rizky Rapai. Panggilannya siapa, Kak? Rapai. Kak Rafai. Saya Muhammad Iqbal Ramadan. Iqbal Ramadan. Dipanggil Iqbal. Iya. Kalau sebenarnya boleh? Nama saya adalah Karisma Purwadiansyah, biasa dipanggil Karis. Kak Karis. Berarti Kak Rafai, Kak Iqbal sama Kak Karis. Ya. Oke. Boleh. Nah, jadi kita udah nyiapin nih beberapa pertanyaan. Nanti kakak sekalian nih menjawablah pertanyaan tersebut. Oke. Mungkin kita belum udah siap jawab belum? Ya, siap. Insya Allah siap. Oke, lanjut ya. Iya. Ke pertanyaan kita langsung masuk ke pertanyaan aja berarti ya. Baik. Jadi pertanyaan pertama ini apa sih pendapat kalian tentang fenomena bullying di sekolah atau lingkungan kerja? Oke, saya yang menjawab ya tentang pendapat saya. Boleh. Kalau pendapat saya sendiri sih, sebelumnya nih kita tuh mesti tahu gitu, bullying itu apa sih gitu kan? Bener banget. Bullying itu tuh sebuah tindakan yang dimana tuh tindakan tersebut tuh menyakiti, menindas atau merundung seseorang dengan pelaku tuh secara sengaja gitu melakukannya. Nah, apalagi di sekolah, di tempat kerja itu tuh bullying tuh sangat meresahkan gitu karena menciptakan lingkungan yang tidak sehat. Oke. Jadi Contohnya itu kayak gimana sih, Kak? Kalau boleh tahu? Untuk contoh bullying mungkin seperti mengejek. Kalau di sekolah seperti mengejek gitu, mengejek. Nama orang tua gitu ya? Ya, seperti gitulah. Oh, gitu ya. ngecek kekurangan gitu ya mungkin ya. Ya, ngejek kekurangan atau dirubah namanya oleh temannya menjadi nama binatang gitu kan, panggilan binatang bisa jadi. Lumba gitu. Nah, Laba-laba gitu ya. laba-laba. Laba-laba benar banget. Oke, Ya, kita lanjut ke pertanyaan kedua aja mungkin ya. Boleh Mas David? Oke, boleh. Oke, pertanyaan kedua ini, bagaimana caranya kita menghadapi situasi bullying jika Anda menjadi korban? Jadi gimana caranya gitu? Intinya saya tidak akan diam. Saya akan mencari dukungan dari orang yang ada di sekitar saya. Supaya saya tidak sendirian gitu. Contohnya coba seperti apa? Orang tua, guru, orang tua, guru. ataupun sahabat. Kalau nggak punya sahabat tuh gimana tuh? Ya ke orang tua aja. atau Orang ke tua guru, gitu ya. Keren banget. Oke, bagus banget nih jawaban dari Kak Rafa ini ya. Mungkin lanjut aja kali ya kita ke pertanyaan ketiga itu. Mungkin boleh Kak Fauzan? Kira-kira apa sih peran orang tua dan guru dalam mencegah bullying di lingkungan sekolah? Nah, peran orang tua dan guru ini sangat penting untuk mencegah bullying tersebut. Nah, salah satunya orang tua nih harus mendidik anak tersebut supaya berani dan mengajarkan sopan santun serta menghargai. Nah, sedangkan guru di kelasnya harus menciptakan suasana kelas yang aman dan tentram gitu. Nah, Agar muridnya merasa aman gitu ya. Nah, ya, agar semuanya bergaul, tidak ada yang circle-circlean lah. Jadi tidak ada yang tertutupi, jadi secara terbuka semua gitu ya. Iya, benar. Oke. Bagus banget jawabannya nih. Ya. Oke. Mungkin lanjut aja ke pertanyaan keempat. Mas David, mana ya?
Oh ya boleh. Nih. Oke nih, pertanyaan keempat nih ya. Bagaimana kita dapat membangun lingkungan yang aman dan mendukung untuk mencegah bullying gitu. Membangun lingkungan yang aman itu dengan cara memiliki kebijakan anti bullying. Oh, kebijakan anti bullying. Iya. Jadi kayak menghargai gitu, Iya. kayak Budaya saling menghargai. benar-benar banget, benar banget. Terus apalagi nih? Memiliki tindakan yang tegas untuk iya benar. bullying gitu. Iya sih. Karena kalau tidak ditegaskan itu malah makin jadi-jadi gitu ya Iya. mungkin ya. Oke. Menolak bullying secara tegas gitu Iya. Oh ya. Bagus. Ada lagi? Udah. Oh, gitu udah aja. mungkin. Bagus banget nih jawaban dari Kak Rafai. Wah, Masya Allah. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir nih. Wah, Masya Allah, udah nggak kerasa kayaknya nih udah berapa menit ini ya? Aduh. Baru bentar gitu kita Iya, baru bentar nih kayaknya. Aduh. Bentar udah mau selesai aja nih. Iya, itu udah mau selesai. Ngopi dulu kali nanti. Ya, nanti lah itu mah ngopi-ngopi. Mungkin Kak Fauzan ada yang mau tanya? Boleh. Oh, boleh. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Baik. Jadi pertanyaan terakhir nih, kira-kira apa sih dampak jangka panjang dari bullying terhadap korban? Dan gimana sih cara kita untuk membantu korban bullying tersebut untuk sembuh dari dampaknya gitu? Ya, seperti yang kita tahu, bullying itu sebuah tindakan yang sangat tidak terpuji. Dan bullying itu memiliki efek jangka panjang gitu. Benar banget. Jadi tuh korban ketika dia mendapatkan bullying, dia akan merasa tidak akan percaya terhadap orang lain gitu kan. Kehilangan Depres- kepercayaan ya, gitu ya. bisa trauma dan depresi. Nah, untuk mencegah atau mengatasi nih tindakan bullying itu, kita harus membuat korban itu merasa aman gitu dengan cara kita memberikan ruang untuk dia bercerita supaya mereka Nggak dipendam sendiri gitu ya gitu dia biar nggak dipendam sendiri dan merasa aman juga karena sudah bercerita gitu kan kepada orang yang percaya. Jadi mereka bisa merasa kalau oh aku ada yang percaya sama aku nih, ya, gitu ya. ya dia jadi percaya bahwa masih ada orang yang masih mendukung dia gitu. Masih peduli sama dia gitu. Ya, masih peduli sama dia. Oke. Baik, bagus banget nih. Udah cukup? cukup. Wah, bagus banget nih. Iya, jawabannya bagus-bagus banget. Emang keren-keren banget teman-teman kita dari SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang ini. Mungkin dari kita itu aja kan ya pertanyaan-pertanyaan dari kita. Mungkin ada tambahan lagi dari Kak Fauzan? Dari saya mungkin cukup. Oh, cukup ya. Mungkin kita tutup aja mungkin ya. Ya, baik. Karena waktunya juga udah lumayan. Udah lumayan. Mungkin gitu aja podcast kita hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah datang, udah nyempetin waktu padahal baru pulang sekolah langsung ke sini. Pasti capek gitu kan. Masih mau menyempatkan. Nanti konsumnya ada ya belakang. Ya, ya. Ada. Santai aja, santai. Ntar dapat endorsean kok. Dari siapa tuh? Dari siapa? Ada lah. Ada. Dari sponsor ada. Sponsor ya. Iya. Mungkin cukup podcast kita hari ini. Ada Mas David mau nambah? Mungkin ya kita udah cukup aja nih buat podcast hari ini. Kita akan tutup podcast hari ini. Mungkin kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya gitu ya. Buat teman-teman semuanya di sini jangan lupa untuk nonton podcast selanjutnya. Gitu. Mungkin itu aja. Mungkin tuh dari kita cukup sekian. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye.